Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, adik-adik sekalian, materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah tentang pengertian media massa cetak, elektronik, online, dan ragam program media. Nah, sebenarnya dari materi ini, kalau kita mau sederhanakan, sebenarnya cukup dua saja, yaitu pengertian media massa dan media massa dalam artian secara umum dan ragam program media. Jadi ada dua bagian yang kita bahas. Pengertian media massa cetak sendiri dan ragam program media. Baik, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengapa kita penting mempelajari materi ini, karena ini merupakan dasar pijakan sebelum kita masuk ke analisis teks media. Bagaimana kemudian apa yang dimaksud dengan analisis teks media itu sendiri dan bagaimana mengkaji teks media itu sendiri, ini perlu diawali dengan mempelajari pengertian media massa, terutama ragam program media, sehingga nantinya di dalam ketika kita mengadakan sebuah riset atau penelitian terkait dengan yang menggunakan analisis teks media sebagai metodologi, maka kita sebagai peneliti tidak buyar pemahamannya apa sih yang dimaksud dengan teks. Karena sebenarnya yang inti dari analisis teks media itu adalah teks itu sendiri. Maka dengan cara apa kita memahami teks media itu sendiri, maka kita perlu mempelajari ragam program media. Berikut juga dengan jenis-jenis medianya. Baik, saya memulai ya dari di awal pembahasan ini. Saya akan memulai dengan membahas pengertian media massa dulu. Sebelum kita breakdown ke pengertian media massa cetak, media massa elektronik, dan online. Nah, berdasarkan pengertian dari referensi buku-buku jurnalistik atau buku-buku tentang komunikasi massa, maka dijelaskan salah satunya oleh Hafid Cangara, seorang pakar komunikasi dari Universitas Hasanuddin. Beliau mengatakan bahwa media massa adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak penerima. Sumber yang dimaksud di sini adalah lembaganya, media apa yang membuat konten media massa. Misalnya media penyiaran. Media penyiaran ini misalnya televisi ya, atau media penerbitan. Nah, sumber ya, itulah yang dimaksud dengan sumber yang disalurkan kepada khalayak penerima. Khalayak ini maksudnya audiens ya, penonton bagi siaran televisi. Kalau surat kabar pembaca, dan radio pendengar. Jadi penerima yang dimaksud itu adalah pembaca, pemirsa, dan pendengar. Dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Nah, ini jenis-jenis medianya ya. Jadi kalau kita mencermati pengertian media massa ini, substansinya sebenarnya di sini. Poinnya adalah media massa merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak penerima. Sebenarnya ini mirip-mirip pengertian komunikasi ya secara sederhana. Kalau kita mereview kembali pengertian komunikasi, maka kita akan menjumpai pengertian komunikasi yaitu sebuah proses penyampaian pesan dari sumber atau komunikan kepada komunikator kepada komunikannya dengan menggunakan media, dan ada umpan balik. Nah, itu agak mirip dengan pengertian komunikasi ya secara sederhana. Baik, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan secara panjang lebar, karena saya yakin adik-adik mahasiswa yang saya ajar ini sudah mempelajari sebelumnya ya. Baik, kita lanjut ke media cetak.
Nah, media cetak di sini sudah dijelaskan tadi oleh teman kita di forum WhatsApp Group bahwa media cetak itu berawal dari media yang disebut dengan akta diurna. Akta diurna atau akta senatus. Di masa kerajaan Romawi ya. Jadi di masa itu kerajaan menyebarluaskan informasi atau aturan-aturan kepada rakyatnya itu melalui sebuah selebaran ya, selebaran yang kemudian ditempel di tempat umum. Itu awal cikal bakalnya yang dimaksud dengan surat kabar. Nah, kemudian kita beranjak ke media cetak secara yang sudah tersentuh dengan teknologi ya, teknologi canggih, yaitu mesin kertas. Seperti juga yang disebutkan oleh teman kita tadi di pemateri bahwa awal mula surat kabar itu didukung oleh lahirnya teknologi mesin cetak yang dilahirkan oleh Johann Gutenberg. Nah, di situ awal mulanya. Kemudian secara umum di masa kini surat kabar itu banyak istilah yang sejenis ya, banyak kadangkala orang menyebutnya sebagai koran atau harian. Misalnya Tribun Timur, orang menyebutnya harian Tribun Timur. Fajar juga demikian, harian Fajar. Kalau di Parepare ini, kalau saya tidak salah ingat, ada satu koran besar ya juga, ya seringkali disebut sebagai harian Parepos ya. Saya lupa. Ya Parepos. Ini ada contohnya di atas ya, di samping slide itu ada beberapa jenis surat kabar yang eksis di Sulawesi Selatan. Nah, baik itu penjelasan ringkas terkait dengan media cetak. Jadi media cetak di sini sebenarnya tidak terbatas di surat kabar saja, tetapi seperti yang disebutkan oleh pemakala, ada yang namanya majalah, ada yang namanya buku. Buku juga termasuk media cetak ya sebenarnya, tapi karena kajian kita analisis teks media, maka mau tidak mau yang kita fokuskan di sini adalah media massa konvensional atau media cetak surat kabar ya, atau dalam bahasa orang-orang jurnalis itu seringkali disebut media penerbitan, terkategori dalam sebagai media penerbitan pers, surat kabar. Tapi kita gunakan istilah surat kabar supaya tidak tumpang tindih istilahnya ya. Baik, kita lanjut ke media elektronik. Nah, di sini media elektronik secara garis besarnya hanya dua ya, televisi dan radio. Meskipun ada beberapa pakar juga yang mengkategorikan bahwa internet itu bagian dari media elektronik. Tetapi di dalam pembahasan ini kita kategorikan media elektronik itu televisi, radio, seperti kebanyakan yang dijelaskan di referensi ya, beberapa buku-buku tentang komunikasi massa. Nah, yang perlu dipahami dengan media elektronik ini yang pertama adalah kalau kita menyebut televisi itu secara otomatis itu merujuk kepada teknologi ya, bendanya, objeknya. Teknologi televisi itu awalnya dimulai ketika ditemukan telegraf oleh seorang warga Amerika yang bernama S. Morse pada tahun 1835. Nah, sebenarnya kalau ditinjau dari segi sejarah, sebenarnya banyak referensi yang menjelaskan mengenai sejarah lahirnya atau cikal bakal lahirnya televisi. Tapi yang saya rujuk di sini adalah yang ditemukan oleh seorang warga Amerika bernama S. Morse. Baik, nah itu tadi kalau kita menyebut televisi itu berarti merujuk ke objeknya ya, atau bendanya, mediumnya, alatnya. Nah, kalau kita menggunakan istilah media penyiaran televisi itu maka merujuk ke aktivitasnya, atau bisa kadang-kala juga disebut sebagai lembaganya, lembaga penyiaran televisi. Nah, kalau kita merujuk ke pengertian apa yang dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ketiga SPSS, maka yang dimaksud dengan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa
dengar, pandang. Jadi tidak terpisah ya. Media komunikasi massa dengar, pandang, dengar dan pandang. Yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar. Secara umum, baik terbuka maupun tertutup. Berupa program, teratur, dan berkesinambungan. Nah, ini definisi atau pengertian yang disebutkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia tentang apa yang dimaksud penyiaran televisi. Itu berupa aktivitas yang berupa proses komunikasi massa. Media komunikasi massa dengar pandang. Secara ringkasnya yaitu. Kemudian secara umum kita bisa juga memahami bahwa televisi atau lembaga penyiaran televisi dan berbagai programnya itu mempunyai fungsi sebenarnya. Di dalam buku tentang jurnalistik televisi atau berbagai referensi lainnya disebutkan secara umum, meskipun sebenarnya fungsinya ini banyak ya, tapi yang pada umumnya dituliskan di referensi itu hanya 4. Yang pertama itu fungsi televisi adalah menyebarkan informasi, fungsi mendidik, to educate, dan fungsi menghibur, to entertain, dan fungsi memengaruhi halayak, to influence. Di luar fungsi-fungsi ini sebenarnya banyak fungsi dari media penyiaran televisi ya, baik televisi, surat kabar, dan media massa lainnya. Baik, kita lanjut ke radio. Nah, di sini radio juga saya sebutkan dari segi aspek sejarahnya, merujuk kepada bendanya itu sendiri atau teknologi radio. Berawal dari ditemukannya gramafon atau fonograf oleh Thomas Alva Edison di tahun 1807. Jadi sebenarnya Thomas Alva Edison tidak hanya menemukan lampu ya, kalau saya tidak salah lampu, beliau adalah penemu lampu. Tetapi di dalam referensi jurnalistik, buku-buku tentang sejarah radio itu disebutkan bahwa cikal bakal teknologi radio itu berawal dari gramafon, ditemukannya gramafon dan fonograf oleh Thomas Alva Edison. Nah, kita lanjut ke definisi secara konseptualnya menurut KPI. Di sini disebutkan bahwa penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar. Jadi berbeda dengan televisi ya, dengar pandang. Kalau radio hanya dengar saja. Yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Nah, di sini ada kata kunci sebenarnya. Di radio maupun di televisi ada istilah programnya. Jadi untuk memahami secara detail apa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan penyiaran radio dan televisi itu harus dipahami programnya. Itulah makanya kenapa materi kita hari ini dikaitkan dengan ragam program media massa. Karena sebenarnya masing-masing media massa yang saya sebutkan tadi, baik cetak dan elektronik, ini masing-masing mempunyai program. Surat kabar mempunyai konten, mempunyai rubrik, ada berbagai macam isi di dalam surat kabar ya. Demikian halnya radio. Saya kira itu untuk pembahasan media elektronik. Kita lanjut ke media online. Nah, perlu juga dipahami bahwa di sini kadang kebanyakan orang ya, bukan beberapa tapi kebanyakan. Saya perhatikan bahwa kadang dalam mengartikan media online itu tumpang tindih. Maka untuk mengatasi atau meluruskan pemahaman tentang apa yang dimaksud media online, maka di sini saya uraikan pengertian media online dalam 2 aspek. Yang pertama secara umum dan yang kedua adalah secara khusus. Nah, secara umum yang dimaksud media online adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet, berisikan teks, foto, video, suara, dan lain halnya. Dalam pengertian ini, media online juga dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Nah, di sini pengertian yang bisa kita tangkap, yang bisa kita cerna secara umum bahwa media online itu mencakup segala hal ya yang tersedia di
ruang virtual, ruang internet. Di dalam ruang internet itu ada berbagai hal yang tersedia. Baik media sosial ini terbagi-bagi lagi. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter dan lain-lain ya, yang bisa diakses melalui internet. Nah, itu yang dimaksud dengan media online secara umum. Ada juga website, ada juga blog, dan lain-lain ya, ada Gmail. Nah, itu mencakup semua hal yang dimaksud dalam pengertian media online secara umum. Nah, secara khusus di sini kita perlu pahami bahwa media online yang dimaksud secara khusus itu yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi massa ya, atau yang lebih khusus lagi media massa ya. Menurut saya mengutip di sini pengertian dari Asep Samsul bahwa yang dimaksud media online secara khusus adalah media massa yang tersaji secara online di situs website, internet, atau generasi ketiga setelah media cetak dan media elektronik. Jadi dipahami ya sampai di sini ya. Jadi yang dimaksud media online yang secara khusus ini, kalau saya menggunakan istilah lain, ada migrasi dari yang dahulu media massa itu bersifat konvensional tanpa internet. Nah, sekarang untuk di masa kini media massa juga sudah memanfaatkan fasilitas internet, jaringan internet. Jadi ringkasnya saya bilang bahwa media massa ini melakukan migrasi atau konvergensi menurut secara teoritis ya bahasa. Kalau kita menggunakan bahasa teoritis itu terjadi konvergensi. Di mana media, misalnya saya ambil contoh misalnya surat kabar yang dahulu orang baca hanya berupa lembaran kertas, itu saat ini sudah bisa diakses di internet. Istilah yang umum digunakan itu adalah koran digital, surat kabar digital, atau ringkasnya biasa pula disebut e-paper, electronic paper, atau e-paper ringkasnya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi saat ini misalnya saya ambil contoh Harian Fajar. Harian Fajar itu ketika menerbitkan misalnya pemberitaan hari ini dalam bentuk versi cetak, di sisi lain juga Harian Fajar membuat versi digitalnya, versi online-nya, versi e-paper. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ada dua model, sekali terbit ada dua model. Begitu juga Harian Parepos misalnya. Saya belum lihat versi online-nya Parepos ya. Tapi mungkin kita berandai-andai dulu. Misalnya Harian Parepos menerbitkan versi cetak korannya hari ini, maka hari ini juga akan terbit di versi online-nya, e-paper. Nah, itu yang dimaksud dengan media online secara khusus. Media massa berbeda, jadi tidak termasuk di dalam pengertian yang kedua ini secara khusus, tidak masuk di situ Facebook, tidak masuk media sosial ya. Yang pengertian yang secara khusus ini tidak masuk Facebook, tidak masuk juga media sosial lainnya seperti Instagram, Twitter dan lain-lain. Saya kira saya berharap mahasiswa bisa paham pengertian media online sampai di sini. Saya lanjutkan ke istilah lain. Media online juga sering banyak bermunculan istilah yang tumpang tindih sebenarnya. Tetapi pada dasarnya merujuk ke hal yang sama. Misalnya di dalam teori jurnalistik itu dikenal namanya new media. Nah, di sini dijelaskan oleh Chun dan Kenan di dalam Old Media, A History and Theory Reader, bisa diakses jurnalnya di internet. Mereka menjelaskan bahwa new media adalah merupakan bentuk penyederhanaan media di luar media massa konvensional seperti televisi, radio, majalah, dan koran. Istilah ini diperkenalkan tahun 1990. Jadi yang dimaksud new media itu, nah ini tadi hampir sama dengan pengertian apa yang disinggung oleh Asep Samsul tentang generasi ketiga media cetak dan elektronik. Nah, itulah makanya kenapa media online tidak masuk kategori media elektronik ya, karena dia tersendiri. Ini kalau kita merujuk ke teori new media, merujuk juga ke pengertian Asep Samsul tentang media online secara khusus. Ada yang namanya generasi ketiga. Nah, kalau kita meninjau lagi dari sisi lain,
kalau di kalangan jurnalis, khususnya Dewan Pers, itu mengeluarkan istilah baru ya. Saya juga baru menemukan istilah baru ini, tapi sebenarnya dia sama saja merujuk ke media online ya, yang dimaksud oleh Asep Samsul yang secara khusus. Istilah yang disebut oleh Dewan Pers itu media cyber. Nah, media cyber ini mempunyai aturan tersendiri. Jadi Dewan Pers itu mengeluarkan semacam peraturan tersendiri khusus untuk mengatur mekanisme media cyber di Indonesia. Nah, di dalam di dalam pengertian Dewan Pers menyebutkan bahwa media cyber yang dimaksud adalah segala bentuk yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Jadi itu ya. Jadi ada 3 istilah. New media, media kata kuncinya yang perlu dipahami oleh adik-adik sekalian. Yang pertama adalah media online itu perlu dipahami secara umum, pengertiannya dan jenis-jenisnya apa saja. Kemudian media online secara khusus, apa-apa saja jenisnya. Dan apa-apa saja yang termasuk dalam kategori media online yang secara khusus. Nah, kalau kita merujuk di teorinya, maka yang istilah yang digunakan adalah new media. Kemudian kalau kita menggunakan istilah yang digunakan oleh Dewan Pers, maka istilah yang digunakan oleh Dewan Pers adalah media cyber ya. Ini bisa adik-adik akses di internet tentang di bunyi aturannya itu berbunyi Pedoman Pemberitaan Media Cyber (PPMS). Jadi bisa di-download ya peraturan Dewan Pers. Singkatannya PPMS. Baik, saya kira itu yang perlu saya jelaskan terkait media online. Nah, kita beranjak lebih fokus lagi ke ragam isi konten, ragam program media massa ya. Nah, sebenarnya di sini juga banyak istilah yang digunakan di dalam dunia jurnalis, dunia media massa. Kalau di televisi orang atau Komisi Penyiaran Indonesia lebih khusus menggunakan istilah programnya, program siaran lebih tepatnya. Adik-adik bisa meninjau langsung di P3 SPSS, Pedoman Perilaku Penyiaran ya. Di dalam aturan tersebut istilah yang konsisten digunakan adalah program siaran. Ini khusus ke televisi ya. Tapi kalau surat kabar dia banyak istilahnya. Kalau isi surat kabar itu kadang orang menyebutnya rubrik ya, ada rubrik. Kadang juga para pakar jurnalistik menyebutnya konten. Jadi istilah yang saya gunakan di sini isi ya, supaya bisa lebih menggambarkan secara menyeluruh, meskipun istilah-istilah lain juga sebenarnya lebih tepat ya. Nah, ini secara umum saya sudah buat poin apa saja isi surat kabar. Yang pertama itu adalah rubrik berita. Nah, ini yang dominan kita temukan di dalam surat kabar ya, dominasi teks. Adik-adik bisa mencermati misalnya ada yang berlangganan Parepos, bisa melihat isi-isinya. Nah, itu didominasi oleh teks tulisan ya. Karena memang kalau kita kembali ke sejarahnya memang awalnya berupa teks tulisan. Itulah sebabnya juga mengapa disebut koran ya. Ya itu landasannya. Karena dia berupa teks. Kemudian isi lain dari surat kabar itu yang dominan adalah iklan. Nah, iklan ini sangat beragam juga bentuknya. Kalau dari segi jenisnya itu ada iklan display, ada iklan baris, ada iklan kolom. Tetapi ini baru jenisnya. Kalau kita lihat perkembangan surat kabar hari ini sampai hari ini, itu sangat banyak sekali jenis-jenis iklannya. Apalagi kalau kita berbicara kategori iklan, ada iklan layanan masyarakat, ada iklan politik,
dan lain-lainnya sesuai konteksnya. Apakah dia iklannya merujuk ke iklan kampanye misalnya, iklan iklan layanan masyarakat atau yang sering diproduksi oleh pemerintah untuk disampaikan ke masyarakat. Ada iklan juga yang bersifat umum dari masyarakat, yang iklan informasi dari lembaga misalnya, dan lain-lain. Jadi banyak jenisnya ya, banyak juga kategorinya. Tergantung konteks apa yang diiklankan. Kemudian berikutnya adalah foto jurnalistik. Nah ini juga yang dominan ya. Kadangkala kita kalau membuka surat kabar itu, kadang kita menemukan hanya foto, tidak ada teks. Kalaupun ada teksnya itu hanya eh, penjelasan gambarnya, judul gambarnya saja. Kadang tidak ditemukan uraian narasi berita. Hanya foto yang berbicara. Nah, ini juga saat ini juga menjadi salah satu disiplin ilmu dalam eh, jurnalistik ya. Saya kurang tahu di kampus kita apakah mahasiswa mempelajari secara khusus foto jurnalistik, tapi berdasarkan pengalaman saya di UIN Alauddin itu memang mempelajari secara khusus foto jurnalistik. Nah, saya kira itu secara umum. Barangkali mungkin ada mahasiswa yang bisa menambahkan nanti kekurangan dari pemaparan materi saya tentang ragam isu surat kabar. Karena nantinya ini penting dipahami mengapa, karena ini berkaitan dengan analisis teks media. Apa saja yang akan kita analisis nantinya di teks surat kabar itu, ya ini salah satunya adalah rubrik berita. Tidak menutup kemungkinan juga ada mahasiswa yang mengkaji foto jurnalistik dengan pendekatan semiotik ya. Kalau rubrik berita itu kebanyakan analisis framing dan analisis wacana kritis. Termasuk iklan display juga bisa didekati oleh pendekatan semiotik. Jadi begitu ya yang ingin saya jelaskan terkait dengan ragam isi surat kabar. Kita beranjak ke ragam program TV. Secara ringkas saya ingin menjelaskan bahwa menurut Komisi Penyiaran Indonesia, sebelum kita masuk ke apa-apa saja program televisi itu yang dimaksud, saya ingin menjelaskan sedikit penggambaran secara konseptual mengenai program televisi berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, program televisi terbagi dua sebenarnya ya. Program faktual dan program non faktual. Di sini adik-adik mahasiswa bisa membaca secara detail pengertiannya dan contohnya sudah saya paparkan. Nah, setelah dipahami kita beranjak ke jenisnya. Ada berbagai jenis atau ragam program televisi ya. Di sini ada news reporting, talk show, old show, dokumenter, magazine, rural program, advertising, periklanan atau periklanannya, education, art and culture, music, sinetron, movies, games, komedi, dan lain-lain. Ini menurut sumber dari buku jurnalistik televisi, menjadi reporter profesional yang dikarang oleh Deddy Iskandar Muda. Saya ingin menambahkan bahwasanya kalau kita melihat beragam program televisi ini sebenarnya belum mencakup keseluruhannya, karena kalau kita mencermati perkembangan televisi saat ini, jenis-jenis programnya sangat banyak sekali ya. Nah, di sini saya tampilkan satu contoh yang populer, itu talk show, ILC misalnya ya. Ini yang disiarkan oleh TV One. Itu salah satu contoh. Saya kira banyak sekali program televisi yang berkembang saat ini karena inovasi yang dikembangkan sendiri oleh internal program televisi tersebut ya. Jadi masing-masing televisi sebenarnya berlomba menyajikan siaran yang menarik bagi halayak. Apakah itu siarannya mendidik, menghibur, itu nanti tergantung konstruksinya. Bagaimana
internal media atau redaktur media atau pengelola media mengelola informasinya, dia mau arahkan kemana. Apakah berorientasi menghibur, mendidik, sekedar menyebarkan informasi, memengaruhi, atau kombinasi dari keempat fungsi itu, fungsi yang saya sebutkan tadi. Jadi tergantung ya kita, itulah pentingnya kita mempelajari analisis teks media, karena nanti kita akan membongkar apa ideologi apa orientasi yang ada di dalam program televisi tersebut, atau program media cetak misalnya, atau program radio. Ya saya kira itu nanti akan dijelaskan secara lebih detail apa maksud dan tujuan kita mempelajari analisis teks media. Saya kira ini sekedar pengantar untuk sebelum kita masuk ke analisis teks media secara khusus. Saya ulangi bahwa mempelajari definisi ya, pengertian media massa cetak, elektronik, apa saja jenisnya, bentuknya bagaimana, fungsinya bagaimana, dan lebih khusus lagi beragam program yang disediakan oleh media massa. Itu sangat penting untuk dipahami supaya nanti mahasiswa mudah untuk mudah memahami teori analisis teks media dan metodologinya, karena sebenarnya analisis teks media ini merupakan bukan sekedar teori ya, tapi juga sebuah metodologi penelitian yang bisa diterapkan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa jurnalistik, dan tidak menutup juga kemungkinan bagi mahasiswa lainnya yang konsen di media massa, misalnya mahasiswa ilmu komunikasi. Baik, sebelum saya akhiri, sengaja saya tidak tampilkan ragam media online, karena sebenarnya ragam apa yang ditampilkan oleh media online yang secara khusus tadi, itu merupakan bentuk konvergensi ya, bentuk migrasi dari misalnya dari media cetak, timbul juga, dilahirkan juga media cetak versi online, media surat kabar online. Ada versi cetak, ada versi online. Tapi ini bukan berarti tidak selamanya ya. Jadi ada juga yang media online yang lahir karena memang dari awalnya online. Ya itu yang perlu dipahami ya. Ada yang media konvensional yang hijrah ke online tapi tidak meninggalkan versi cetaknya. Begitu maksudnya. Begitu juga dengan media penyiaran televisi yang tadinya hanya bisa ditonton di layar kaca, saat ini halayak atau audiens bisa menonton di handphone karena sudah disediakan versi live streamingnya. Bisa diakses di YouTube, bisa diakses juga di portal TV One misalnya. Di dalam portal tersebut ada berbagai jenis program yang pada dasarnya juga disiarkan di siaran televisi secara langsung live di layar kaca TV ya, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat sekiranya mereka mempunyai televisi di rumah. Tapi untuk saat ini karena perkembangan teknologi, banyak orang yang sudah mengakses informasi televisi media massa lewat handphone ya, sangat praktis. Begitupun surat kabar, orang tidak perlu lagi membeli surat kabar versi cetak karena sebenarnya sudah tersedia versi digitalnya, koran digital, surat kabar digital. Baik, adik-adik mahasiswa, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Sekiranya ada yang ingin dipertanyakan, boleh nantinya kita berdiskusi lewat WhatsApp ya. Bisa menghubungi saya langsung atau melalui grup. Baik, akhirul kalam, nunwal kalim wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.